Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Cut on Podcast. Halo Semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yes Akhirnya kita Ketemu podcast lagi. Podcast lagi lah ya ini. Iya betul. Setelah Di episode sekarang episode 23. 23, sekarang Iya. 23. Dan ini yang ketiga pakai kamera ya. Betul. Ketiga pakai kamera. Nah, ini kan Harus dikasih tahu ya. harus dikasih tahu, harus dikasih tahu. Jadi teman-teman biar tahu nih. Iya. Karena kita cuma upload Kemarin sebulan kita sekali. audio doang, betul. Iya, belum Betul sebulan sekali loh kita upload. Mm-mm. Nah, Kita mau bahas apa nih Tong kali ini tuh? karena ini kan ini kita sebelum puasa syuting ya. Hmm. Dan kemarin nih Hmm. Joko Anwar kan lagi ngeluarin Apa tuh? trailer Siksa Kubur yang mana sudah ada film pendeknya tahun Iya, 2012 betul. ya kan, jadi jadinya apa ya, bisa dibilang ditunggu-tunggu lah. Itu mungkin jaraknya udah hampir 12 tahun berarti ya. Sekarang kan 2024. 12 Terus ya, ke 12 tahun. dari 12 tahun, 2012 12 ke 2024 berarti udah 12 tahun. Hmm. Itu jujur gue tuh nonton short filmnya agak takut. memang serem, Jujur, memang gue serem, memang kamu itu nonton lah serem. itu, nonton Itu serem serem lah banget, itu. Cok. Kalian semua harus Walaupun nonton. pendek tapi serem lah itu. Ya, Nonton walaupun pendek. pendek tapi serem. Dan itu tahun 2012 tuh keluarnya, Benar. yang mana belum banyak lah film-film horor dari Iya, Joko Anwar. Betul. Iya. Dan buat gue pribadi di tahun 2012 itu benar-benar bagus loh. Produksinya tuh niat banget. Seniat itu gila. Bang. Film pendek lah itu. Film pendek. Film Benar. pendek. Nah, Benar. kemarin nih trailer baru keluar di YouTube ternyata. Dan akan keluar filmnya di Lebaran 2024. Nanti kita menyambut lebaran dengan film ini. Betul sekali. Jadi gue excited lah, lumayan excited lah untuk Saya nungguin juga sangat Siksa excited, Kubur ini. betul, karena udah bertahun-tahun kan dulu tuh sempat ada omongan yang kalau film ini bakal jadi film panjang lah ya. Iya. Dulu kan masih simpang siur, ternyata ini jadi kenyataan dan kayak gue senang Emang banget sih. sih. Jujur gue Ditambah kan kalau dulu mungkin 2012 tuh ibarat kata tuh Mas Joko mungkin apa ya, belum banyak komersial Iya. horornya lah. betul. Ini udah makin banyak nih, otomatis kan berarti Dulu pengalaman makin banyak. benar, Iya, dia tekniknya makin setelah bagus. 2012 kan udah mulai bikin Pengabdi Setan, terus juga bikin Permontan Jahanam, Pengabdi Setan 2, berarti udah kelihatan lah portofolio horornya Harusnya tuh ya, sebagus harusnya itu lah ya. itu sih memang. Benar. Memang bagus banget sih. Terakhir Pengabdi Setan juga kan Iya, Komunian oke. Komunian itu gue suka banget Bagus sih sih jujur. itu. Sekarang kita bakal melihat Yes. bareng-bareng Trailernya dah untuk Iya, kita mau kayak apa sih filmnya? bakal kayak apa Iya, nanti. kita boleh lah kita nonton ya bareng-bareng ya teman-teman ya. Seru sih nonton trailer gini. Nah ini bentar, pause dulu bentar nih, baru detik pertama nih teman-teman. Iya. Ini gue suka banget looks-nya Reza Rahardian di sini. Karena biasanya aneh-aneh. Ya, Iya kan? biasanya bentuknya tuh aneh-aneh. ya gini, ketika kita nonton beberapa filmnya Reza Rahardian ya udah kita tahu ini Reza Rahardian. Cowok Tapi ganteng. bener, entah kenapa di sini beda. Iya, Kayak iya, Papsi tuh nih bapak-bapak yang Depres. apa ya? Depres Gue ya. ngeliat sih depres ya, yang Iya. pertama kali kelihatan tuh depres dari tone warna, terus dari segi ini namanya laki-laki dewasa, kalau apa ya bisa dibilang pusing atau banyak pikiran kan pasti nggak ngurus diri kan. Nah ini kelihatan dijanggut dan rambutnya Iya. gitu loh. Kelihatan tidak terurus. Ini baru detik pertama nih gue udah ke-catch banget sih. Kayak mungkin belum mandi juga. Nggak tahu ya, nggak tahu, mungkin bisa tanya Mas Reza di sini kali ya. Juga. Mandi Iya. nggak deh? Boleh deh. Kayaknya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kenapa Udah orang santri loh ini. Ya, ini kayaknya pertama kali mungkin awal-awal Kenapa Joko Anwar bener-bener Islamnya ini kental banget tuh di sini. Di Pengabdi Setan tuh nggak terlalu kerasa ya. Tuh. Ini Ini kalau berawal ya. Berawal ya ini. Teaser loh ini. Cuplikan. Bentar coba. Nah, Mundur. tadi Nah. mundur dikit tadi yang Ini nenek-nenek. dikit ya. Ini siapa ya? Kayaknya pernah kenal deh. Nah ini. Apa lu nggak tahu? Dia- Tapi ini bukan setan kan ini? Ini orang sih. Orang kan, tapi rambutnya emang serem. Gelagatnya sih kayak. Nggak tahu nih bakal jadi apa dia. Tapi gue yakin ini bakal jadi key karakter sih. Si karakternya kayaknya. Bakal jadi key karakter. Dan tadi sebelum ini kan dilihat banyak santri, otomatis Kayaknya bakal ngambil latarnya latarnya di pondok kali. pondok kali ya, kelihatannya pondok di Ah. desa gitu. Terus tadi juga memang nggak tahu tuh ada mobil datang, berarti kan orang pendatang. Iya.
Berarti Iya, ada orang kemungkinan mendatang. tuh. Mungkin santri baru kali. Mungkin kali ya. Bisa mungkin. jadi. Atau orang-orang penting lah, nggak tahu deh. Mungkin. Iya. Atau bahkan kayak itu siapa yang ini yang film kita terakhir tuh nonton, yang jenderal pulang kampung. Autobiografi. Autobiografi kan Iya, nggak tahu deh. bener-bener. Nggak tahu deh, mungkin Mirip orang-orang soalnya penting, kan. mungkin kali ya. Ada rival lagi. Soalnya gitu. ada bentuk dia pulang kampung gitu. Orang-orang Bener. kampung tuh lihat, ih orang asing nih gitu. Benar. Iya kan? Kayak bakal gitu. Santri kan biasa gitu kalau misalnya ada kedatangan nih. Ya gue nggak tahu ya, gue nggak mondok, cuman kayak itu kelihatan mereka tuh lagi nyambut seseorang gitu loh, seseorang yang mungkin penting juga gitu kan. Dan bener tadi lu bilang sih, kayaknya bakal banyak pengaruh ajaran-ajaran Islam juga di film Benar, ini kayaknya. sangat kental. Kental banget sih. Dari teaser ini gue mungkin udah bisa memprediksi ini jauh banget dari Iya, Pengabdi iya, Setan. iya. Karena kan ya kalau Pengabdi Setan beda ya sama Pengabdi Setan dulu. Kalau yang tahun 80 kan tuh literally full Islam. Iya, memang ya. Dan Nah kalau yang ini tuh agak beda lah. Beda Kalau Pengabdi Setan Joko Anwar kemarin itu. dan sejujurnya gue, sejujurnya kalau setan luar tuh gue nggak terlalu takut sih. Iya. Karena jauh gitu. Karena Maksudnya jauh, iya. bentuk budaya itu jauh gitu. Bener. Dari misalkan Nggak kayak relate lah sama kita. kayak apa namanya yang di X apa sih yang di- Exhuma. bukan. Exorcism. Oh, Exorcist. Exorcism kan kita Iya. asing lah dengan gitu kan. Iya. Maksudnya budaya kita pun, gua kan tinggal di Bekasi di Jakarta. Itu jarang lah kayak gitu kan. Sementara ketemu kalau kayak gitu. kesurupan didoain Yasin itu kan sering. Benar, itu Di sering sekolah banget. sering kan. Benar, Jadi benar. setan-setan Islam tuh deket lah. Karena kita di Indonesia Iya, memang. mayoritas Pocong itu. aja kan Iya, betul. Islam, Pocongnya kan? Islam. Iya kan. Kan ya cuman di kain kan Kain cuman kafan, di orang Islam meninggal, yang orang gitu. meninggal di kafan. Memang. Jadi terasa deket lah. Jadi kuntilanak kan juga Islam. Lah kan kuntilanak itu bajunya kafan. emang kapan? Ya lu kata apa gamis aja? Enggak tahu Enggak dia dong. dasar doang kali. Ini Islam. Kalau pocong iya, kalau pocong Iya, pocong mungkin iya, iya pocong. Nah, maksud gua adalah Iya, ngerti. Itu kedekatan relevan sama- tadi, iya, kedekatan. iya. Karena kita dekat sama kain kafan, kita dekat Hmm. gitu. Penggambaran setan dengan kain kafan, baik pocong maupun kuntilanak. bener. Makanya ini sisa kubur. Lanjut deh. Kita lanjut. Lanjut deh. Nenek nih. Kenapa Iya, orang bukan, tetap bukan, melakukan bukan. dosa? Padahal menurut agama, setiap benar, manusia kan, akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Serem. Jawabannya sederhana. Bentar, lagi. Karena Kita pause lagi. Kan manusia kita membedah ya. Tadi tidak sebelumnya percaya. ada scene ini berarti ini. Ada Guardian mukul-mukul Batu nisan, kayu, Apa, kayu. kayu nisan lah ya. Belah, iya. Berarti ini baru dikuburin. Ya, Karena belakangnya kan tuh ada tuh. ada keranda ada mayat. keranda baru kan. Ini juga baru dipasang, berarti kan baru dikuburin karena belum batu. Dia ini kalau di short film kan ada karakter bapak gitu kan, ada karakter bapak dan anak. Bahkan cuma 2 orang itu sih sebenarnya di short filmnya. Nah, dia ini bakal jadi bapak atau di sini dia tukang kuburan? Soalnya di sini dia Bener sih. gua Kenapa dia gini, mukul? gua nggak pernah melihat keluarga matokin batu Iya sih. nisan. Emang gitu Biasanya nggak sih? emang orang yang pekuburnya sih, maksudnya Iya, tukang yang kuburan. tukang kuburnya. Tukang jaga, ya, Heeh. tukang jagal. Itu lagi-lagi gue hari Iya, look si makanya. Rezardin tuh. Ya, di sini beda lah. Sumpah gue seneng banget. Ah, biasa kan kita melihat dia tuh eksotis gitu. Orang Eksotik. ganteng gitu loh. Orang ganteng, orang kaya Orang gitu ganteng kan. kaya. Ini Nah, di sini kelihatan dari mimik wajahnya tuh orang capek, orang depres iya, sama sih lu. orang capek, bener. Benar. Sedih. Boleh deh, sangat next gue nge-highlight tadi doang. Kita lanjut. Berarti ada kemungkinan dia jadi bapak atau Ini di sini tukang gali sih- kubur berarti iya, ya? benar. Karena Bukan santri manusia lagi. tidak percaya. Arswendi. Orang-orang Legend. legend. Iya. Tapi lebaran ini, Anda akan percaya. Nah, kita pause lagi. Oke. Ini ngingetin gue sama film horor As Above So Below. Bener. Yang mana dia masuk katakom. Masuk apa kuburan bawah tanah. Yes. Jadi kan dia semakin ke dalam tuh semakin begini nih wujudnya. Bentuknya gini. Jadi maksud gue ini berarti kalau di As Above So Below kan dia masuk, bisa gue bilang hell lah itu hitungannya. Iya, jadi dia kan Neraka kan. emang di endingnya tuh dia kayak apa semakin ke bawah tuh semakin ke neraka gitu. Dan yang ini mungkin kayak gitu nggak? Nah, melihat wujudnya nih mirip Mirip kali ya? Mirip kayak gitu kali ya? Ya bedanya mungkin kalau di sini kan dia nggak ke bawah terus nih. Kan kalau As Above So Below kan dia ke bawah terus. Kalau di sini ya udah dia udah masuk kuburan dan mungkin ini penggambaran Ini berarti dunia setelah mati lah ya. Iya, ini Dunia setelah orang meninggal. afterlife ya. Afterlife. Dunia afterlife alam. Kayaknya Iya. mungkin ini setelah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Kurang tahu. Iya, gitu. Kurang tahu ya itu. Kurang tahu. Kurang tahu.
Pokoknya itu intinya berarti ini kan afterlife lah, berarti afterlife lah ya. Iya, ini Berarti afterlife. lah ya. Dan Ini kan udah dilihat tuh dari apa warna-warna cahaya tuh udah api membara. Mungkin ini cara Jok Anwar tuh nggambarin nih lo OTW neraka tuh begini. Mungkin di siksa kubur tuh begini berarti. iya. Dan yang gua bisa apa ya? Bisa gua nebak-nebak lah. Kalau Asbab Sabilo ada sedikit gore di sana. Di sini mungkin nggak kayak modus anomali atau ini Harusnya sih iya. gore-gore gitu. Harusnya iya karena di Pengabdi Setan tuh udah. Kita nggak usah ya boleh lah ketika lo mau mundur lagi ke modus anomali itu sebenarnya itu tuh udah dipakai di Pengabdi Setan 1, 2, even di Perempuan Jahanam tuh level gore tuh udah ada gitu. Iya kan. Harusnya sih jauh lebih gila tuh. Harusnya jauh lebih gila. Dan berarti memang horor ini bukan horor jump-scarean doang kayaknya. Iya, Bukan setan. benar. Bukan apa ya? Ya bentuk setan kan yang Iya, gitu benar. kan. Berarti kan Mungkin ini orang tapi disiksa, iya. iya kan. Berarti akan kemungkinan banyak gore ini ya. Karena lo kan tahu sendiri tuh di Pengabdi Setan pertama maupun kedua itu hampir gue bahkan nggak inget tuh ada jump scare. Ya nggak sih? Iya. Ya dikit Build lah. up-nya. Iya, jadi dia tuh Jok Anwar tuh dia pakai approach baru untuk horor. Dia tuh bikin suasana mencekam. Jadi secara atmosferik tuh benar-benar kayak gitu loh. Dan tapi bukan yang buruk gitu. Iya. Bukan yang keluar muka setan gitu yang serem-sereman kuntilanak zaman dulu. Tapi who knows, mungkin dia pakai juga di sini. Mungkin. Siapa tahu. Nah, itu menurut gua itu penting itu untuk kombinasi. Karena sejujurnya gua kangen juga punya film-film jump scare gitu. Film-film horor yang selain build up-nya bagus, tapi juga kadang diselingin sama tadi jump scare yang beneran. Iya, yang di depan muka gitu kan kayak gitu loh. Karena yang di pertama gitu nggak sih yang ngomong di samping gitu kayaknya ada kan? Iya. Yang pertama. Ya beberapa. Iya. Maksud gue kayak malah lebih bagus sedikit. gitu. Dan banyak juga film horor lain yang dulu tuh kayak memanfaatkan jump scare. Menurut gue itu bagus gitu. Tapi mungkin karena sering dipakai jadi kayak ya udahlah gitu. Nah, menurut gue berharap sih di sini dia pakai jump scare juga karena itu yang di short filmnya kan ada jump scare. Ada sih memang. Dulu nih yang di bener-bener penutup ini spoiler dikit ya buat yang belum nonton. Itu di short film di penutupnya pas anaknya balik badan begini. Iya ada. Mukanya udah berubah itu kan Memang. jump scare. Iya, jump scare. Serem itu. Memang. Iya. Iya sih, benar-benar. Itu gue harap itu bakal dipakai. Ditambah siksa kubur kan terkenalnya, apalagi zaman dulu kalau ingat komiknya namanya Iya. siksa kubur. Ada itu dulu komik-komiknya itu. Itu Kan itu kan bukan komik, hidayah. memang hidayah. Bukan komik. Ada tapi udah ada komiknya kisah kubur. Iya ada tuh. memang, cuman kayak aduh. Dan itu kan memang yang apa ya, potong lidah, yang matanya kecongkel. Benar. Dan ini Nah di bisa nggak ya memuaskan kita sebagai yang pernah harusnya bisa. ini? Gini, gue pribadi ya kita kan udah melihat di Pengabdi Setan yang pertama maupun kedua. Lu udah lihat wujud pocong aja tuh udah gimana? Memang. Itu kan udah serem banget gitu. Nah harusnya sih di Siksa Kubur dia bisa bereksperimen jauh lebih gila lagi si Joko Anwar ini gitu kan. Karena di versi short filmnya juga begitu. Kalau ya walaupun mungkin nggak diliatin. Kalau gue sih malah pengen ya, nggak pengen sih maksudnya melihat dari Perempuan Tanah Jahanam sih. Ya gore-nya oke gitu. Ya, gore-nya oke. Jadi semoga yang ini bisa lebih karena jadi judulnya kan Siksa Kubur, orang udah expect siksa kubur tuh yang dipotong-potong, yang dikulitin, yang dibakar, yang gitu-gitu. Dibakar terus disabet-sabet iya, gitu kan. Nah, gitu. Gue mau bilang tadi tuh di short filmnya gitu. Hanya saja tidak diliatin. Tapi secara audio itu didengar. Jadi nah, kayak ini kan film nih. Bener nih. Punya waktu yang lebih lama. Harusnya diliatin. Harusnya diliatin. Karena mungkin kan dulu di short movie terbatas budget dan durasi. Jadi kayak, tapi itu aja udah serem. Kayak memang. Cuma dikasih nih. Jadi kan anaknya masuk ke peti bapaknya gitu kan. Terus dia dia dikasih suara doang, bapak itu disiksa. Itu udah serem. Memang itu sih. aja udah serem. Audionya serem sih. Nah ini karena udah film layar lebar, feature film ya pasti punya durasi dan harusnya sih mendapat budget yang sangat cukup untuk memberikan visual yang gila sih menurut gue gitu. Ini mantap sih. Kalau misalkan Asbab Sabilo jadi referensi di sini gitu. Dan yang gue harap tuh dari film ini semoga banyak praktikal make up. Ya maksud gue kayak praktikal make up tuh yang kayak di itu Pengabdi Setan juga. Jadi kayak intinya tuh make up beneran. Oh iya. Misalnya lo mau bikin luka itu nggak pakai CGI. Bukan CGI lagi berarti. Ya maksudnya gini, ya saya tahu karya-karya Joko Anwar saya suka juga gitu. Cuman kayak mungkin untuk CGI di Indonesia kan
kayak masih belum bisa lah. Iya. Dari segi Jujur gue budget lebih segala suka praktikal, gue lebih suka makeup praktikal. Itu kan yang udah kita lihat di Perempuan Jana, Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2 itu semua praktikal. Itu bagus. Even Pengabdi Setan yang zaman dulu juga serem gitu. Iya. Ditambah ya tapi kalau Pengabdi Setan yang menurut gua bagus banget sih yang ini kalau lu ingat yang adegan pertama yang pocong sujud. Iya, itu kan bukan CGI kan? Iya kan. Itu kan kelihatan gitu Lu loh. bayangin itu serem. Serem banget sih dengan bayangin pocong sujud sama siapa? Itu Sujud sama siapa? banyak nih ya, Zaman dulu. kayak bikin sub sholat. Iya itu gitu. Itu serem sih itu. Itu kan gila ya. Lumayan. Nah, dan itu nggak perlu CGI, itu make up aja. Itu seremnya minta ampun gitu loh. Semoga lah di film ini kayak gitu sih. Benar. Boleh lah kita next lagi. Kita lanjut dikit Iya. lagi nih. Dikit lagi nih. Ada dunia lain nih. Siapa dia? Nah, Itu siapa tuh? Itu siapa tuh? Berarti ada jump scare lah ya? Iya. Berarti ada jump scare. Itu Oke. harusnya, nah itu harusnya ada jump scare. Ya, gitu lah. Oke, gimana tuh menurut lu tuh? Gua tetap yang menjadi kesan yang gue tunggu malah ya adalah si gini, Joko Anwar kan bagus-bagus ya, tapi kebanyakan kan dari kemarin kan Tara Basro terus. Iya. Ini kan komposisinya baru nih. Benar. Iya kan? Ini udah Komposisi aktor baru legend nih. masuk. Maksudnya deket-deket kemarin kan Tara Basro terus kan, Benar. deket-deket 3 film Geng-gengnya. kemarin. Nah ini ngegaet Mas Reza Rahardian. Reza Radian, Arswendi dan Arswendi. lain-lain. Tadi juga ada aktor juga tuh yang Beberapa kali gue sebut Reza Rahardian Iya. karena Mas Reza kan emang bagus, actingnya bagus, cuman Heeh. memang biasanya kan karakternya lucu, serius yang memang orang asli gitu segala. Ini horor. Reza Radian di film Joko Anwar sebelumnya apa? Belum kan? Belum ada? Belum ada. Belum ada kan? Belum ada kan? Belum ada kan dia? Ngomong aja udah. Udah apa ngomong aja. Nggak apa-apa. Itu belum. Iya, maksudnya ini kan ditunggu-tunggu ini gitu loh. pertama, nah gini, Joko Anwar kita udah tahu lah ya itu betapa bagusnya dia gitu kan. Iya. Emang udah dari dulu dia main banyak banget film, dia salah satu aktor yang Ya, semua orang tahu lah. semua orang tahu, siapa yang nggak tahu Pasti gitu lah, kan. Dan harus diakui itu, dan itu bagus banget orang secara performanya. Dan ini kita pertama Belum memang. Iya, belum Del, Belum memang. Belum kan, bener kan? Belum kan? Iya. Ya, kita belum pernah lihat dia di Joko Anwar, Iya, di memang filmnya Joko Anwar. Jadi sutradara yang menurut gua masih terbaik di Indonesia Iya, sama aktor yang terbaik juga. Bener. Bakal jadi apa ini loh? Iya. Siksa Nah, kubur ini. Arswendi juga, Arswendi sebenarnya kita udah lihat di Pengabdi Setan pertama, cuman dia kan jadi ustadz bentar doang modal di situ. Memang. Gitu kan. Nah, gua harap sih di sini dia, gua nggak tahu ya dia karakternya bakal punya peran penting atau enggak. Tapi gua harap, karena Arswendi kan juga dia aktor yang mahal lah, aktor legend juga. Legend gitu. lah. Ya harusnya dia punya role yang penting di film ini. Harusnya ya, harusnya. Tapi gitu sih. Maksudnya banyak yang gue ekspektasikan dari segi Kayak kan ada Fahri Albar juga, seinget gua. ini terlarang. Iya, Fahri Albar yang pintu terang, cuman kayak tadi nggak ditunjukin. Belum kali. Surprise kali. Mungkin. Ya, Atau jadi kayak ingat gue dulu nih, itu kan sih. dulu Joko Anwar sempat ngasih apa namanya info casting dari Siksa Kubur. Ingat gue ada Fahri Albar. Oh. Apa jangan-jangan Fahri Albar jadi yang Pengabdi Setan juga? Nah, Satu ini. konspirasinya Satu apakah universe. nyambung? Apakah ini Marvel? Satu universe banyak teman-teman. Iya bener sih. Iya dong. Bisa nyambung semua ini Iya, semua film. kalau nyambung semua, nggak tahu lah ya, kita serahkan lah ya. Kita kan menebak-nebak Menebak saja. gitu. Tapi emang keren sih. Gua berharap banyak karena tadi dari segi cast-nya, namanya film kan macam-macam tuh, ada dari segi soundtrack-nya misalkan gitu, terus Iya. dari segi sutradaranya, cast-nya, ceritanya, nyampur semua lah gitu. Bener. Sinematografi segala macam. Nah ini yang kelihatan cast-nya udah bagus, direkturnya bagus. Top semua tuh. Jadi harusnya top semua. Iya, ini. top semua cok. Ditambah tadi studionya studio Kamensi kan. Nah, Kamensi Yang ini pastinya harusnya PH bisa baru. lebih Ya, Joko Anwar. idealis lah. Joko Anwar kan udah punya portofolio lah di PH-PH sebelumnya gitu kan, dan sekarang dia udah bikin PH sendiri nih. Makanya harusnya lebih idealis lagi sih. Iya, makanya. Iya kan. Dia punya ruang bebas. Makanya itu dia. Tidak ada yang membatasi. Kan jarang kan emang udah lama nggak ada horor bagus menurut gue di Indonesia kecuali yang buatan Ya. Mas Joko sih. Ah. Iya kan beberapa. Gue juga nonton KKN agak mohon maaf KKN kurang gitu maksudnya. KKN kurang Sewu Dino. Adil suka Sewu Dino. Dia suka Sewu Dino. Maksudnya gitu, maksudnya beberapa gitulah. 5 tahun 6 tahun ini kan ke belakang Ya. film horor bagus ya dari produksinya Mas Joko gitu. Ya, betul.
Ya ditunggu lah gue lebaran ini lah. Kalau storytellingnya kita suka lah. Yes. Nggak cuma elemen horornya aja gitu. Dari segi bentuk pengambilan gambar, terus juga cara nge-build up. Karena film horor kan build up kan sebetulnya kan. Yang masalah twist segala macam itu kayak jadi bonus lah. Tapi kalau build up-nya tuh jelek, nggak jadi horor gitu loh, nggak jadi serem. Jadi kita lah gitu doang mah. Iya. Apa gitu. Benar. Gitu sih. Dan gue harap Banyak sih gue harap karena udah punya PH sendiri kan Mas Joko Anwar, silakan berkreasi. Yes. Kita tunggu lah ya lebaran ini aja. Tunggu lebaran. Akan ditonton hari pertama. Gue berharap kreasinya tanpa dibatasi oleh eksekutif PH. Bebas lah mau bikin setan wujud atau bikin orang disiksa wujudnya kayak apa tuh silakan. Cerita aja sih, kita kubur kan ini. Benar. Ditambah dengan selingan tadi yang banyak dekat sama kita dari ajaran agama Islam segala macam. Benar. Harusnya bisa bikin merinding orang-orang Indonesia. Benar. Karena kan Indonesia banyak Islam. Memang kan kita mayoritas orang Islam. Dan kayaknya gue bakal terpukul sih. Ya. Menurut gue bakal terpukul kalau kemarin film Siksa Neraka bikin itu apa tobat ya berarti harusnya harusnya bisa lebih ini ya. Iya, karena tadi juga kan tobat, gitu. yang dari narasi juga gitu kan. Iya, manusia itu kenapa? Untung lo ingetin itu premis yang sangat kuat. Iya kan. Itu premis kita di set tadi itu udah merupakan premis yang sangat kuat gitu. Jadi kayak mungkin kenapa tadi berbuat dosa, kenapa harus maling gitu kan. Itu kan premis, itu kan sebuah kalimat dasar yang itu bisa menjadi pondasi yang kuat di film ini. Dan di akhir juga karena manusia tidak percaya. Benar. Nah, di sini berarti kan jadi jawabannya manusia harus percaya itu kayak apa? Separah apa siksa kubur? Benar. Iya kan? Berarti ini bakal ngasih perspektif lain soal dosa. Yes. Soal dosa besar kamu. Mendosa kamu. Puasa ini lebaran kamu puasa enggak kamu, Mau puasa. Mau puasa deal. Puasa kamu, Mau puasa deal. Puasa enggak, Adil, puasa deal. Puasa deal. Ya, gitulah tadi harapan. Ekspektasi kita lah ya. Betul. Kita tunggu lebaran tanggal berapa lebaran? Tergantung bulan. Ya, tergantung 11 April. 11 April. Kita tunggu lah lebaran ini lah. Ya, secara umum 11 April. Yes. See you. Oke. On the next episode. Sampai ketemu di episode Katon Podcast selanjutnya. Bye. Bye.